Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Dalam sesi ini kita akan membahas topik Flowchart Documentation for Expenditure Cycle dalam mata kuliah Accounting Information System and Internal Control Lab atau Laboratorium. Setelah mempelajari video ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan flowchart documentation for expenditure cycle, membuat flowchart documentation for expenditure cycle. Kita buka Microsoft Visio. Nah, punya Ibu versi 2013. Silakan menggunakan versi terbaru. Pilih Close Functional Flowchart. Create. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita baca soal Modul 10 Documentation for Expenditure Cycle. PT Mau Bangun adalah sebuah kontraktor bangunan. Setiap bulan bagian gudang akan melakukan inventaris suplai bahan bangunan. Ketika ada bahan bangunan yang di bawah reorder point, bagian gudang akan mengajukan surat permohonan pembelian ke bagian pembelian. Bagian pembelian akan memproses permohonan tersebut dengan membuat purchase order, rangkap 3 untuk dikirimkan ke vendor, bagian keuangan, dan diarsipkan. Setelah bagian gudang menerima bahan baku yang dipesan beserta invoice dari vendor, bagian gudang membuat laporan penerimaan 2 rangkap yang dikirimkan ke bagian keuangan dan diarsipkan. Invoice yang diterima akan dikirimkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan membandingkan laporan penerimaan dengan purchase order untuk memverifikasi pembelian. Lalu bagian keuangan akan mengeluarkan voucher pembayaran yang perlu ditandatangani manajer. Setelah ditandatangani, cek kemudian dikirimkan kepada vendor. Bagian pembelian membuat laporan pembelian berdasarkan purchase order rangkap 2 untuk diserahkan ke manajer dan diarsipkan. Buatlah dokumen flowchart dan narasi dari narasi di atas. Teman-teman diharapkan membaca 3 kali minimal, dipahami proses alurnya, lalu buat flowchart. Oke, tadi kita udah buka flowchart kan, kita udah baca soal. Nah, kalau kecil kita gedein. Nah, selesai soal, di sini kita kasih judul nih, flowchart, misalnya ini copy paste aja. Documentation for expenditure cycle. Flowchart. Ini ya. Oke, karena tadi kita udah baca soal nih, ada bagian apa aja. Nah, di sini ada bagian gudang, lalu ada bagian pembelian sesuai soal yang udah kita baca. Bagian pembelian, kayaknya kita kasih gede. Oke. Lalu karena ini yang kurang kan? Tadi soal kita tuh ada bagian gudang, bagian pembelian, bagian keuangan, manajer. Klik kanan, insert vertical swirl. Harusnya bisa seperti itu. Oke, kita coba lagi. Nah, ini insert swirl vertical after. Insert swirl vertical after. Oke, sesuai soal ada bagian keuangan, ada manajer. Nah, basic flowchart di sini skala flowchart selalu diawali dengan start. Kita tulis start. Oke, selesai di soal tadi ya. Silakan teman-teman dibaca ulang boleh. Setiap bulan bagian gudang akan melakukan inventaris suplai bahan bangunan. Ketika ada bahan bangunan yang dibawa reorder point, bagian gudang akan mengajukan surat permohonan pembelian ke bagian pembelian. Oke, nah lalu ada proses melakukan inventaris suplai. Proses melakukan inventaris suplai. Oke, selesai soal. Lalu ada decision. Jika di bawah reorder point, sesuai soal yang udah kita baca tadi, di bawah reorder point,
Bahwa reorder point jika, nah ini kalau terlalu kecil dia bisa digedein. Jika di bawah reorder point mengajukan surat permohonan pembelian, mengajukan proses mengajukan surat permohonan pembelian. Lalu jika tidak, di sini jika tidak, nah ini kita panahkan dulu ya. Oke, kita pasangkan konektor. Start bagian gudang, melakukan inventaris supply. Ingat kalau siklus pengeluaran adalah perusahaan melakukan pembelian barang. Oke, di sini kita klik 2 kali. Jika ya, maka proses pengajuan surat permohonan pembelian. Jika tidak, maka selesai. Jika tidak, maka selesai. Maka N ya. Di sini N. Kalau ini ya. Tadi di bawah reorder point kita sambungkan konektor. Iya, betul di bawah reorder point. Maka bagian gudang akan melakukan proses pengajukan proses ini mengajukan aja ya, karena simbolnya udah menunjukkan proses. Mengajukan kita gedein kalau kecil ya. Oke. Mengajukan surat permohonan pembelian N. Ini kita tulis jika tidak ya. Tidak, maka N. Oke. Mengajukan surat permohonan pembelian, lalu ada dokumen. Dokumen apa? Surat permohonan pembelian. Surat Oke. Lalu, nah kita kasih keterangan di sini kan, sesuai soal surat permohonan pembelian di sini ya. Bagian gudang bagian pembelian. Nah, bagian gudang akan mengajukan surat permohonan pembelian ke bagian pembelian. Oke, kita kasih referen di sini nomor 1 deh ya. On page referen misalnya 1 ini untuk mereferensikan ke bagian sesuai soal tadi, bagian pembelian. Bagian pembelian kita kasih nomor 1. Nah, ini kita kasih konektor supaya tahu merujuk kemana dokumen ini. Oke. Kita on text referen ini kita kasih 1. Terus di bagian keuangan kita kasih 2. Konektornya kita hapus karena panahnya tidak seperti itu. Kita delete. Oke. Terus kita matikan konektor. Kita kasih one page reference untuk manager. Kita kasih 3 misalnya ya. Oke. Nah, terus di sini bagian pembelian membuat purchase order. Ada proses pembelian membuat purchase order. Betul ya, purchase order. Purchase order, Oke. Membuat purchase 3 rangkap sesuai soalnya ini ya nih. Bagian pembelian memproses permohonan tersebut dengan membuat purchase order rangkap 3 untuk dikirimkan ke vendor bagian keuangan dan diarsipkan. Oke, ini nih 3 rangkap dokumen. 1, 2, 3. Oke, kita tarik kalau yang terlalu kecil. Oke, kita rapi-rapikan, kita ke purchase order. Ada dokumen purchase order 3 rangkap. Jadi 1 diberikan ke vendor kita menggunakan simbol ini. External data. Ini 1 di vendor. 1 ke arsip, 1 ke bagian
keuangan. Kita on page reference bagian keuangan, kita kasih nomor 2. Satu arsip. Kita search, cari file, manual file. Nah, itu munculkan simbol arsip ya. Nah, ini search file, manual file. Ini arsip. Oke, jadi ada 3 sesuai soal. Kita kasih konektor. Membuat purchase order 3 rangkap, ada 3 dokumen nih. 1 untuk vendor, 1 untuk arsip, dan 1 untuk bagian keuangan. Oke ya, intinya begitu. Ini 3 rangkap. Biar rapi ke sini deh. Oke, atau ininya tarik. Intinya 3 rangkap. Intinya begitu ya. 3 rangkap. Oke. Nah, teman-teman silakan serapi mungkin. Oke, lalu kita lagi soalnya. Bagian gudang, sekarang kita ke bagian gudang lagi. Bagian gudang menerima bahan baku yang dipesan beserta invoice dari vendor. Bagian gudang, di sini ada proses menerima bahan baku. Basic flowchart proses menerima bahan baku, lalu membuat laporan penerimaan sesuai soal tadi ya teman-teman. Silahkan dipahami soalnya betul-betul baru bisa buat. Ibu tarik ini kalau kekecilan, bisa ditarik. Kita matikan konektornya. Oke, menerima bahan baku. Nah, ini karena ini nanti jadi tempatnya kemakan banyak, kita bisa geser-geser ya. Menerima bahan baku, membuat proses membuat laporan penerimaan. Membuat laporan. Oke, lalu ada laporan penerimaan. Itu dokumennya, dokumen laporan penerimaan 2 rangkap sesuai soal ya. Teman-teman baca ulang sesuai soal. Ada 2 rangkap dokumen. Ini kalau terlalu ini boleh dikecilin. Ini kalau masih kurang lebar boleh ditarik ya. Oke, 2 rangkap laporan penerimaan. Oke. Nah, 1 diarsip, 1 untuk bagian keuangan. 1 diarsip, 1 untuk bagian keuangan. Bagian keuangan tadi kita kasih nomor 2. 1 arsip, kita search file nih. Arsip kita tarik. Arsip. Oke, kita kasih konektor ya. Konektor. Kita sambungkan. Satu diarsip, 1 untuk. Oke. Atau ini biar rapi, ini ke sini. Nih, 1 diarsip, 1 untuk. Oke, nah selesai soal ya. Bagian gudang membuat laporan penerimaan 2 rangkap yang akan dikirimkan ke bagian keuangan dan diarsipkan. Invoice diterima akan dikirim ke bagian keuangan. Menerima invoice dari vendor. Terus bagian gudang, sini ada aktivitas proses menerima invoice. Ini proses menerima invoice dari vendor. Oke. Sini deh ya. Menerima invoice dari vendor. Ini kita, kalau ini kita tarik kalau terlalu kecil. Kita tarik. Misalnya nanti kita bisa rapi-rapikan ya. Menerima invoice.
dari vendor. Lalu ada dokumen invoice kan? Selesai soal. Lalu diberikan ke bagian keuangan. Kita kasih on page reference bagian keuangan nomor 2. Oke, kita kasih konektor. Jadi bagian gudang menerima invoice, dokumen invoice diberikan ke bagian gudang. Oke. Lalu sesuai soal ya. Bagian keuangan akan membandingkan laporan penerimaan dengan purchase order untuk memverifikasi pembelian. Sekarang kita ke bagian keuangan. Bagian keuangan akan membandingkan laporan penerimaan dengan purchase order untuk memverifikasi pembelian. Oke. Lalu kita berarti akan ada invoice kan dari bagian pembelian. Di sini ada dokumen laporan penerimaan. Kita lebarin konektornya, kita matikan, kita tarik. Ada dokumen invoice, ada dokumen purchase order. Ini kita rapi-rapikan. Oke, sini kita tengahkan. Ini laporan penerimaan, laporan penerimaan. Invoice, lalu ada purchase order. Oke. Nah, membandingkan laporan penerimaan dengan purchase order. Ada proses membandingkan laporan order. Lalu memverifikasi pembelian. Membuat voucher pembayaran. Sesuai soal ya. Buat voucher. Lalu ada pembayaran. Ada dokumen voucher pembayaran. Dokumen voucher pembayaran. Oke. Nah, ini akan diberikan ke manajer. Bahwa kita kasih on page reference nomor 3, kita kasih konektor. Ini bagian keuangan menerima 3 ini nih laporan 3 dokumen. Laporan penerimaan, invoice dan purchase order. Lalu bagian keuangan membandingkan laporan penerimaan dengan purchase order, memverifikasi pembelian, membuat voucher pembayaran, ada dokumen voucher pembayaran diberikan ke manajer. Oke. Nah, sesuai soal. Nih, lalu bagian keuangan mengeluarkan voucher pembayaran yang perlu ditandatangani manajer. Setelah tantangi kemudian dikirimkan ke bagian vendor, bagian pembelian membuat laporan pembelian berdasarkan purchase. Oke, ini ya. Kita sekarang ke bagian manajer. Manajer menerima dokumen tadi yang dari bagian keuangan berupa voucher pembayaran. Lalu ada proses menangani tanda tangan kata kerja ya. Proses manajer melakukan menandatangani cek. Terus ada proses setelah menandatangani cek, ada dokumen ya. Salah, ini delete. Kita ke pointer biar mati. Kita delete. Lalu dokumen
ada dokumen berupa cek, lalu diberikan kepada vendor. Sesuai soal, vendor kita menggunakan external entity. Vendor. Kita kasih konektor. Oke. Nah, lalu selesai soal, kita baca soal lagi. Setelah ditantangin cek, kemudian dikirimkan kepada vendor. Bagian pembelian membuat laporan pembelian berdasarkan purchase order 2 rangkap untuk diserahkan ke manajer dan diarsipkan. Oke, bagian pembelian lagi. Bagian pembelian. Sini nih, bagian pembelian. Membuat laporan pembelian. Kita kasih proses. Buat laporan pembelian. Lalu ada dokumen 2 rangkap. Laporan pembelian. Laporan satu arsip, kita search. Nih, sini satu untuk arsip. Satu untuk sesuai soal tadi. Satu untuk manajer. Satu untuk manajer. Oke deh, kita sini. Kita tengahkan aja ini. Kita kasih konektor. Satu. Jadi bagian membuat. Nah, satu untuk. Kita langsung panah ke manajer, bisa? Ke manajer. Tarik ke manajer. Sini berarti ada stencil, terus ada dokumen laporan pembelian. Laporan pembelian, oke. Oke, kita tarik ini ke sini deh. Oke ya. Oke. Sudah selesai teman-teman, demikian. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, tinggal di save ke file PDF ya. Kalau ini, Bu, nggak rapi, boleh dirapi-rapikan, konektor matikan. Kita tarik lagi biar kelihatan rapi. Boleh teman-teman tarik. Oke, iya. Ditarik biar rapi. Nah, seperti ini ya. Oke. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.